Oh, PMK. Kemarin sudah saya bahas sebenarnya PMK. PMK Bapak Ibu. PMK itu penyebabnya apa? Virus. Kita kan pernah kena COVID ya. Pernah tahu zaman COVID ya. COVID itu terjadi karena apa? Virus. Sehingga semua orang dilarang berinteraksi, betul? Sekarang pertanyaannya, sapi kena PMK, kapan dia jalan-jalan ke mall? Nah, ayo kita nalar sama-sama. Pada waktu COVID yang paling mengerikan itu, semua orang harus pakai masker, setuju? Semua orang harus cuci tangan, safety-nya harus tinggi, untuk sanitasi, higienis harus tinggi sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sapi yang tidak pernah kemana-mana, betul atau tidak? Kena virus, berarti dari mana? Dari lingkungan. Padahal lingkungan itu belum pernah kena virus sebelumnya. Dari mana kira-kira? Apa yang berkeliling untuk bisa menyebarkan ke sapi? Sapi yang kena PMK yang pertama, pasti pakannya beli di toko pakan. Yang kedua, pasti sapinya baru jalan-jalan ke pasar. Dan ketemu orang ke sana, betul ya? Karena itu, kenapa saya harus ngotot buat sapi pakan harus mandiri? Kemarin yang kena kan Eva, sapi perah, betul kan? Dari mana pakannya? Pasti beli, karena tidak ada Indonesia yang bisa produksi polar. Terus yang kedua, kalau sekarang sapi penggemukan, berarti sapi penggemukannya diberi makan polar juga. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu saya sarankan ketika beternak harus mandiri. Supaya apa? Sapi kita terisolasi dan terlindungi. Kalau sudah terkena sakit Pak, ya diobati. Obatnya orang sakit flu Bapak Ibu, yang disebabkan virus itu ada atau tidak? Tidak ada obatnya. Loh Pak, kok disuruh ngobati tapi tidak ada obatnya? Virus itu tidak ada obatnya. Obatnya virus hanya vaksin. Dan itu akan bisa membunuh. Obatnya virus Bapak Ibu adalah antibodi. Antibodi inilah yang melawan virus. Kalau antibodi ini melawan virus, berarti kita harus tingkatkan antibodi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kalau saya kasih Bapak Ibu, ada kuteja. Kunyit untuk antibiotik, temulawak untuk nafsu makan, jahe untuk menjaga sistem metabolisme. Tetapi saya tambahkan di sini booster fit. Di daerah ini Bapak Ibu ketika PMK saya kasih booster fit. Saya jual mahal, 200.000 satu botol. Aslinya booster fit itu cuma 50.000. Saya buat gambling dengan mereka. Saya kasih 1 liter, kalau tidak sembuh, tidak usah bayar. Kalau sapinya hidup dan sembuh, bayar 200.000. Gitu. Tapi booster fitnya saya tambah Bapak Ibu cacing di dalamnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya ternak yang kena PMK, kasih booster fit. Dosisnya bisa 50 mili per ekor per hari. Terus untuk kukunya, untuk mulutnya tolong dioleskan. Insya Allah akan membantu. Terus yang paling penting lagi, karena dia butuh vitamin dalam jumlah tinggi, saya minta tolong. Minumnya kasih air kelapa. Terus untuk vitaminnya, kasih daun kelor. Sudah, insya Allah sehat sapinya. Apanya? Air kelapa setiap hari 1 liter. Saya kemarin kuda saya kena Bapak Ibu. Kuda kena PMK. Aneh enggak kira-kira? Sudah enggak bisa bangun. Ketika sudah enggak bisa bangun, anak-anak bingung. Terus katanya harus suruh bawa ke Surabaya. Kudanya di Banyuwangi. Akhirnya saya bilang, sudah kalau mati biar mati lah. Tapi anak-anak berjuang. Kasih minum air kelapa, kasih booster fit. Terus
terus dikasih makan, dicuapin Bapak Ibu. 3 hari sekarang total 100% sembuh. Ini sepele enggak buat Kuteja kayak Booster Fit itu sepele atau tidak Bapak Ibu? Saya minta maaf, saya kemarin kena paku Bapak Ibu. Angkatan kemarin ini, sebelum Bapak Ibu. Saya itu takut sudah. Mau ngajar, saya lompat, kaki jeres Bapak Ibu. Wah, mau saya bawa ke rumah sakit, waktu tidak cukup untuk ngajar, terus saya diproyek, tidak ada apa-apa. Ya sudah, adanya cuma Booster Fit. Saya ambil Booster Fit, saya tutup, darah saya keluarkan, saya masukkan Booster Fit semaksimal mungkin bisa masuk. Tapi alhamdulillah, tidak sampai bengkak. Jadi ini masih belum saya lepas plasternya. Ini hari yang ketiga nih dari kena kemarin. Makanya Bapak Ibu, ini sepele enggak buat kayak Kuteja gini nih. Percayalah kalau sakit kasih ini bisa sembuh. Gitu ya Pak ya? Oke. Enggak, jangan begitu Pak, itu salah juga. Itu kesimpulan yang salah. Ada resiko. Contoh ayam. Bapak Ibu, ayam kena aratan, tahu aratan enggak? ND, tahu enggak ND? ND itu penyebabnya apa? Virus. Kalau ayam kita tidak dipagar kena virus itu wajar. Tapi kalau ayam kita dipagar dan kena virus itu tidak wajar. Siapa yang bawa virusnya ayam ke situ? Nah, di mana kita kemungkinan terkena virusnya ayam? Di toko pakan. Karena di sana tempat perkumpulan peternak ayam. Ada yang sakit, ada yang sehat. Karena itu kalau ada orang komplain di saya, oh iya kalau kena aratan habis semua. Ya siapa suruh ayamnya kena aratan? Supaya tidak kena aratan satu, harus ada tulisan di kandang penyakit dilarang masuk. Lah supaya penyakit tidak masuk, jangan memasukkan penyakit. Memasukkan penyakit itu jalurnya dari mana? Dari toko pakan. Jadi caranya bagaimana? Jangan beli pakan, harus buat sendiri. Lah kalau pakannya buat sendiri, sakitnya dari mana? Kecil kemungkinan untuk sakit. Saya minta maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lihat kandang saya kan? Jorok atau tidak? Jorok. Bau atau tidak? Ada baunya. Baunya itu di bawahnya kandang bebek yang di bawah. Itu bau. Tapi kotoran bebek pun Bapak Ibu pegang enggak bau. Kotoran ayam enggak bau. Kandang kayak gitu loh. 3 tahun enggak ada penyakit Bapak Ibu. Saya mentahkan semua teori tentang kandang, sanitasi kandang. Dengan cara apa? Kuteja. Buat Kuteja gampang atau susah? Gampang. Tolong dibuat sungguhan loh ya. Terus yang kedua, usahakan pakan sudah tidak beli lagi. Supaya apa? Ayam kita tidak kita datangkan penyakit. Wong kita mau pelihara ayam kok kita datangkan penyakit, itu kan salah. Paham ya maksud saya ya? Itu kuncinya di situ. Ayo mari Bapak yang